Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, I'lam, ketahuilah, ketahuilah annahu bahwa sesungguhnya yajibu wajib ala kulli syakhsin atas tiap-tiap orang minal mukallafina dari orang-orang mukallaf atau balik akil walaupun ia adalah roqiqon orang budak ayya'rifa bahwa ia harus mengetahui arkanal islami rukun-rukun Islam wal imani dan rukun iman Fa'arkanul islami maka rukun-rukun Islam itu khamsatun ada lima macam antashhada satu bahwa engkau bersaksi alla ilaha bahwa tiada Tuhan berhak disembah illallahu kecuali Allah wa anna Muhammadan dan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah wa tuqimus salata dan engkau mendirikan salat wa tutiyaz zakata dan engkau memberi zakat wa tasuma ramadana dan engkau berpuasa di bulan Ramadan wa tahijjul baital harama dan engkau menunaikan haji ke Baitul Haram ini statota jika engkau mampu ilaihi untuk menunaikan haji sabilan di jalannya wa arkanul imani dan rukun iman sittatun ada enam antu'mina billahi bahwa engkau percaya kepada Allah wa malaikatihi kepada malaikatnya wa kutubihi kepada kitab-kitabnya wa rusulihi dan kepada rasul-rasulnya wal yaumil akhiri kepada hari
kepada hari akhir wabil qadari dan kepada qadar khairihi yang baiknya wasyarihi dan buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita hadirin Pak Yuhatolibul ini, hai orang yang menuntut ilmu atau para santri yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmat yang paling mahal harganya, yang tidak bisa kita samakan dengan urusan kenikmatan duniawi lainnya, yaitu nikmat umur panjang, sehat, dan nikmat iman. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada penghulu kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai kepada para muta'allimin atau muta'allim. Mau kemana? Mau taklim berarti mau ngajar. Mau kemana? Mau ta'alum berarti ngaji. Kalau talim ari kata-katanya alama yu'allimu ta'lim, artinya bahwa mu'allimun wa dzaka mu'allamun. Alim la talim mu'allamun, itu alama yu'allimu ta'liman bahwa mu'allimun wa dzaka mu'allamun. Simpayannya biar amalnya Romai karim katim Kuwam karim takram Ta'alam Ya ta'alam Bahwa ma'alamun Bahwa ma'alamun. Jadi alama itu bahasanya dari bahasa, artinya ngajar. Kalau belajar namanya ta'alum. Ayuha ta'alum, hai para pelajar. Dengan dilamar ya. Kita berjumpa lagi dengan pengajian namanya kitab Riyadul Badi'ah. Kata Riyad artinya taman Badi'ah, yang tidak yang punya, yaitu di sini kepunyaannya ada Syekh An-Nawawi Al-Bantani, mu'alifnya yang bermadhab Syafi'i. Jadi gini, pertama kita ngambil pengertian namanya yajibu wajib.
Wajib arti wajib, ada wajib menurut ilmu syariat fikih, ada wajib menurut ilmu tauhid, ada wajib menurut bahasa biasa sehari-hari. Harus wajib sudah menjadi bahasa keharusan. Wajib seluruh pegawai, anak sekolah, mahasiswa pada tanggal 17 Agustus diwajibkan untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wajib di situ tidak ada kaitannya dengan ilmu fikih, tidak kaitannya dengan ilmu tauhid, karena hanya bahasa wajibnya secara lugot aja harus. Ada wajib menurut ilmu fikih, ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab wa tawa'adallahu tarikahu bil iqam. Wajib menurut ilmu fikih, apabila dikerjakan kita dapat pahala, ditinggal dapat siksa. Ada wajib yaitu menurut ilmu tauhid, disebutnya wajib akli, ma yumkinu wujuduhu wa la yumkinu adamu. Artinya wajib harus pasti ada, tidak boleh tidak ada. Itu namanya wajib menurut ilmu tauhid, seperti wajibnya sifat kudrat di Allah dan sifat iradat dan seterusnya. Yang dimaksud dengan wajib di sini adalah wajib menurut ilmu fikih. Sekali lagi, yaitu tarifnya ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab wa tawa'adallahu fa'ilahu bil wa tawa'adallahu tarikahu bil iqab. Apabila dikerjakan, ia dapat pahala, ditinggal dapat siksa. Ala kulli syasin, wajib kepada tiap-tiap orang. Syasin di sini diperjelas lagi, minal mukallafina, dari orang mukallaf. Berarti minnya min bayaniyah, menjelaskan dari syasin, karena syasin itu orang itu umum, mau anak kecil, mau bayi, mau nenek, mau orang gila, namanya syasin. Tapi syasin yang mana yang wajib, yaitu minal mukallafina, dari orang-orang yang mukallaf. Syarat mukallaf itu ada dua. Yang pertama baligh, yang kedua berakal. Tandanya balik ada 3. Yang pertama sudah usia 15 tahun. Yang kedua sudah pernah mengalami mimpi bersetubuh. Kemudian yang ketiga adalah haid. Itu tandanya balik. Nah, kemudian yang kedua adalah berakal. Itu namanya mukallaf. Kalau orang anak 7 tahun belum mukallaf, 10 tahun belum mukallaf, 15 tahun berarti udah mukallaf. Kalau 10 tahun rajin ibadah, berbuat baik, belum punya pahala apa-apa, belum dibalas kebaikannya, ibadahnya, karena belum mukallaf. Paling orang tuanya yang diberikan pahala. Umur 11 tahun maksiat, dosa, nggak bakalan disiksa. Walaupun buat haram juga anak-anaknya, karena belum dewasa, baru udah usia 15 tahun, sudah diperhitungkan baik dan buruknya amal perbuatan. Kalau amal baiknya yang merekam adalah malaikat,
rokib kalau amal buruk malaikat hati pas usia 15 tahun sudah bertanggung jawab masing-masing, namanya mukallaf. Walau kana rokikon, walaupun ada, jadi yang pertama adalah baik dan berakal ya. Orang gila nggak wajib, anak kecil nggak wajib, orang waras, orang dewasa itu yang diwajibkan, namanya mukallaf. Walau kana rokikon, walaupun ia seorang budak atau hamba saya, sistem perbudakan sudah tidak lagi berlaku karena adanya di zaman jahiliyah. Tapi kalau sudah Islam turun, sudah tidak perlu untuk adanya perbudakan, bahkan di mana ada perbudakan wajib untuk dimerdekakan seperti yang terjadi pada Bilal, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq jadi hamba merdeka. Karena rokikon itu derajatnya itu tidak sama dengan huruf orang merdeka bebas, tapi kalau rokik itu adalah salah satu ada yang punya majikannya atau orang tuannya dikerjain gak digaji, itu budak. Kalau dikerjain digaji mah bukan budak, biasa kerja namanya juga. Dia dikerjain, suruh kerja, suruh ini, suruh itu, cuma makan doang, tapi nggak ada gaji bulanan, orang budak. Dulu zaman jahiliyah seperti itu, sekarang sudah nggak ada lagi. Yaitu apa? Walau karena walaupun apa yang menjadi kewajiban ayari para kanal Islami, bahwa ya harus marifat mengetahui tentang rukun Islam dan rukun iman. Para kanul Islam yang khamsatun, rukun Islam semuanya ada 5. Ini yang wajib kita tahu. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, antasyhada alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat sesungguhnya dalam syahadat itu tidak ada Tuhan, la ilaha, alla ilaha, tidak ada Tuhan illallahu, berhak disembah Allah. kecuali Bukan berarti dengan kalimat la ilaha itu, dengan la disebutnya nafi di sini, selain daripada Allah adalah bukan Tuhan. Itu aja. Tuhan cuma satu, yaitu Allah. Barang siapa yang menganggap Tuhan di luar Allah, kalau mengaku dua-duanya hukumnya musyrik. Kalau tidak mengaku hanya satu aja di luar Allah, hukumnya kafir. Antara kafir dan musyrik lain. Jadi musyrik itu sudah mengakui adanya Tuhan selain Allah, tapi juga mengakui kepada Tuhan selain daripada Allah, atau mengaku punya kekuasaan, punya kekuatan, punya pekerjaan selain daripada Allah, itu namanya syirik. Nah, syirik bisa dirangkan dengan kalimat tauhid, seperti namanya musyrik itu adalah mempunyai keyakinan, punya kekuatan yang diikut sertakan bantuan dari makhluk Allah, makhluk yang gaib, minta kepada makhluk yang gaib, atau dia punya kekuatan, punya kekuasaan di luar daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti melaksanakan acara ritual sesajen, dibuang ke laut, dibuang ke terowongan. Dulu pernah Haji Andi yang nyuruh, Ustaz kan ke penyuluh agama orang MUI dari ANTP kalau nggak salah, ANTP menyuruh harus begini, harus buang ini sesajen, dalam sesajen itu
ada rokok di Samsu, gudang garam merah, ada kembang, ada air kopi, suruh dibuangin ke sono, ke terowongan. Wah, saya nggak sanggup Pak. Nah, saya jadi musyrik. Kalau saya suruh doa saya mau, tapi kalau suruh buangin begitu saja. Akhirnya nggak jadi. Waktu itu dengan almarhum Ustaz Muqaddim, saya nggak mau gitu karena ini musyrik. Karena punya kekuatan, punya kekuasaan di luar Allah, atau punya keyakinan di luar Allah, hal-hal yang gaib, itu hukumnya syirik. Kemudian illallahu, yaitu kecuali wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi dalam antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan dua kalimat syahadat, hukumnya adalah rukun Islam. Tiap hari kan dalam sholat. Karena sudah apa? Karena kita keturunan dari orang muslim tadinya, semenjak kecil anak muslim. Tapi kalau tadinya orang-orang non muslim, kalau mau masuk Islam jadi mualaf, harus di-ebeat dulu, diikrarkan dulu kepada tokoh agama atau ketua masyarakat yang ada setempat, baik itu ketua masjid atau di sekarang ada lembaga ketua majelis taklim, majelis ulama dan lain-lain. Kalau kita mau masuk, atau ketua DKM sekarang. Nah, di dalam dua kalimat syahadat itu, yaitu isinya 4. La ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. La maujudah illallah, tidak ada yang maujud ada kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'budah illallah, tidak ada yang patut disembah illallah kecuali Allah. La matluba illallah, tidak ada yang patut ditaati perintahnya dan ditaati juga larangannya illallahu kecuali Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali adalah maksudnya hanya mencapai ridho Allah. Jadi gini, di dalam masalah asyhadu alla ilaha illallah ini diterima dari guru dulu, namanya kalimat thayyibah. Kalau kita ibadah, kalau sudah dalam hati ada 4, itu namanya ikhlas. Umpamanya begini, kemana kita mau pergi ke masjid, dalam hati itu tanamkan 4 kalimat thayyibah. Yang pertama yaitu la maujuda, tidak ada yang maujud. La ma'buda, tidak ada yang patut disembah. La matluba, tidak ada yang patut ditaati perintahnya. La maqsuda, tidak ada yang diinginkan illallah, melainkan adalah keridhaan Allah. Itu baru kita disebutkan kalimatul ikhlas, atau disebutnya menanamkan kalimat tauhid dalam hati untuk ibadah. Kalau ada yang minta air begitu, jadi ada yang gini, Pak, ada yang pertanyaan, saya waktu ngaji dia Taubah, ada mau doa itu dikasih ijazah sama seorang kiai, tapi kok nggak diijabah, lama nggak makbul. Sekarang begini, kalau doa itu semuanya, tidak ada doa yang jelek, tidak ada doanya yang semuanya baik. Doa itu mau dari kiai mana, kayak yang penting doa itu mau di buku yang baik. Tapi tergantung kebersihan hati dan niat seseorang dalam baca doa. Kalau kita membaca doa, tujuannya yang 4 itu tadi, ya Allah, saya berdoa karena saya meyakinkan tidak ada yang maujud kecuali Allah. Ya Allah, saya berdoa
tidak ada yang diinginkan kecuali, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ya Allah, saya berdoa tujuannya karena tidak ada ditaati kecuali Engkau, dan saya berdoa tujuannya hanya maksud lillahi ta'ala, insya Allah itu doa bakal cepat dikabul. Jadi keikhlasan kalau ada yang nyuruh gitu. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan syahadatnya itu nama Muhammad Rasulullah. Terus wa tuqimus shalah, dan juga engkau mendirikan sholat. Jadi sholat itu apa artinya sholat? Sholat menurut lugat adalah doa. Sholat menurut istilah syara aqwalun wa aqwalun muhtasatun awwaluha bitakbir wa akhiruha bitaslim. Pekerjaan ya, bacaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Terus singkatnya aja, kemudian yang ketiga, waktu tiaz zakat adalah engkau memberikan zakat. Zakat kalau diterangin panjang. Ada zakat mal, banyakkan dunia perdagangan. Kalau di Indonesia bener zakat malnya, jangankan di Indonesia, di Jakarta aja kalau mengeluarkan zakatnya benar-benar zakat, gak ada yang miskin sebetulnya, gak ada yang ngeluh. Coba aja kalau punya duit aja 1 tahun 100 juta, banyak itu orang punya modal 100 juta. Mas Madi aja kalau modalnya lebih daripada 100 juta itu. Dagangannya, bukan yang udah dipakai, dagangannya. Omsetnya, dan yang beserta uang yang di bank, yang minimalnya 100 juta aja. Kalau 2,5%-nya berapa? 2,5 juta. Iya, 2,5 juta itu orang yang punya 100 juta, 2,5 juta. Kalau punya uang 1 miliar, 25 juta. Ada yang punya uang 10 miliar kok. 250 juta satu orang. 250 juta dibagi 1 RW 250 juta. Itu dari 1 orang. Gak ada yang ngeluh. Itu di Indonesia, jangankan di Indonesia, di Jakarta berapa ratus ribu orang yang punya duit 1 miliar, banyak. Kalau benar zakatnya. Ini kadang-kadang asal-asal, punya uang 100 juta ngasih cuman 1.500.000 ke Bajis. Kemarin saya nerima dari Bajis cuma 1 juta. Itu juga cuman umur-umuran, nggak malah tiap tahun. Guru-guru ngaji nggak ada yang ngeluh akan sejahtera kalau Bajisnya benar. Kadang-kadang nggak transparan juga sih. Nah, waktu tiaz zakat. Kemudian yang keempat, watasuma Ramadana, yaitu bulan Ramadan. Yang kelima adalah sujud baiti. Rukun Islam aja dulu, sampai di situ dulu, terlalu panjang, nggak mau masih sama ngaji terlalu panjang. Asal yang penting kita singkat, jelas, maksudnya bisa kita terima dan dipakai, ya. Itu dalam masalah rukun Islam, dan insya Allah minggu depan adalah rukun ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim